Kakak berasal dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2009239. Nah, adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Untuk adik-adik, tetap semangat menjalani sekolah online-nya. Nah, adik-adik, di sini kakak akan membahas mengenai bencana alam banjir. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih, selain banjir, bencana alam itu apa aja sih? Ya, betul sekali. Bencana alam selain banjir itu ada gunung meletus, ada tsunami, lalu kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Nah, di sini bencana alam ini merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun karena ulah manusia. Bencana alam ini bisa menimbulkan korban jiwa, lalu juga kerusakan lingkungan dan juga kerugian harta benda. Nah, sekarang kita kepada topik pembahasan mengenai banjir. Adik-adik pasti bertanya, Kak, banjir itu apa? Banjir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai berair banyak dan deras kadang-kadang meluap. Nah, banjir ini merupakan suatu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir disebabkan oleh berbagai hal. Banjir dapat terjadi karena sebab alamiah dan ulah manusia. Nah, penyebab alamiah ini merupakan suatu peristiwa atau penyebab alam yang memang sudah semestinya terjadi. Sedangkan penyebab karena ulah manusia merupakan penyebab yang dipicu oleh perbuatan manusia yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab dan tidak mencintai alam. Adik-adik pasti bertanya mengenai penyebab dari alam yang menyebabkan banjir. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah ada yang mengetahui penyebab dari alam yang menyebabkan banjir? Wah, sayang sekali adik-adik belum bisa menebaknya. Kakak kasih clue ya. Clue-nya itu penyebab ini itu terjadi beberapa hari belakangan ini. Nah, terjadinya itu antara siang, sore hari, atau bahkan malam hari. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, hujan. Nah, curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan banjir. Karena curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan meningkatnya jumlah air. Air yang berlebih ini nantinya akan meluap atau menggenang sehingga menyebabkan banjir. Lalu ada juga erosi atau rusaknya tanah di daerah gunung yang semakin memudahkan terjadinya banjir. Kak, kok erosi bisa menyebabkan banjir? Nah, erosi ini dapat mengakibatkan menurunnya daya serap tanah sehingga air hujan yang datang dalam jumlah banyak itu akan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah secara cepat sehingga menyebabkan banjir atau bahkan bisa menyebabkan banjir bandang. Nah, wilayah yang rendah ini akan selalu menjadi tujuan dari datangnya air karena air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi salah satu penyebab banjir itu karena adanya posisi wilayah yang satu lebih rendah dari wilayah lainnya. Nah, banjir juga disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan. Nah, naiknya air laut ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi matahari. Gravitasi bulan atau gravitasi matahari ini bisa menyebabkan permukaan air tertarik dan melambung. Nah, peristiwa terjadinya permukaan air laut yang tertarik ini biasanya disebut dengan pasang. Jadi adik-adik itu kan sering ya mendengar pasang air laut. Nah, pasang air laut ini itu bisa menyebabkan banjir, terutama bagi mereka yang tinggal atau menempati daerah pesisir pantai yang rendah. Nah, peristiwa pasang ini tuh bisa menyebabkan meluapnya air laut ke daratan, bisa menyebabkan banjir atau biasanya disebut dengan banjir rob. Nah, lalu yang selanjutnya adik-adik juga bertanya penyebab atau ulah dari
kegiatan manusia yang menyebabkan banjir. Nah, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan-kerusakan itu bisa menimbulkan bencana bagi kita manusia. Nah, banjir yang disebabkan oleh ulah manusia misalnya karena adanya penggundulan hutan atau penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon sembarangan ini bisa menyebabkan hutan menjadi gundul dan timbulnya erosi. Erosi tanah itu yang tadi mengakibatkan rendahnya daya serap tanah. Sehingga di sini erosi itu ternyata bisa disebabkan karena oleh ulah manusia. Selain itu, kerusakan daerah aliran sungai atau DAS juga bisa menyebabkan banjir. Nah, daerah aliran sungai ini merupakan tempat berkumpulnya air hujan melalui sungai. Kerusakan daerah aliran sungai ini ternyata bisa mengakibatkan aliran air itu tersendat dan meluap. Nah, selain kerusakan daerah aliran sungainya tersendiri, yaitu sampah-sampah juga ternyata bisa menyebabkan tersendatnya air yang berada di daerah aliran sungai. Sehingga untuk itu, hal yang paling penting itu yang pertama itu kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan, apalagi ke sungai ya, adik-adik ingat. Nah, selain itu, banyaknya daerah yang terbuka yang berlahan hijau itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan dan adanya jalan beraspal ternyata itu bisa menyebabkan banjir. Karena hal ini menyebabkan air itu tidak dapat terserap secara langsung sehingga menggenang dan terjadi banjir. Nah, selain itu, bagaimana cara mencegah banjir? Adik-adik pasti bertanya, Kak, apakah banjir itu bisa dicegah atau bagaimana cara mencegah dari banjir? Nah, tindakan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya dengan menanam pohon. Menanam pohon adalah hal yang sederhana yang ternyata adik-adik ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi lingkungan. Kita harus menanam dan menjaga kelestarian pohon, apalagi pohon-pohon di daerah hulu. Hulu ini merupakan tempat munculnya sumber air yang berasal dari mata air maupun dari resapan air hujan. Apabila daerah hulu itu rusak, tanah kehilangan daya serap, maka banjir pun akan melanda. Nah, tindakan selanjutnya atau pencegahan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengelola air hujan. Curah hujan yang tinggi itu kan bisa mengakibatkan jumlah air meningkat. Banyaknya jumlah air ini akan mengalir sia-sia apabila tanah tidak mampu menyerap air hujan. Nah, sehingga air hujan itu sebaiknya dikelola supaya tidak menyebabkan banjir. Nah, lalu pasti adik-adik itu bertanya, Kak, cara mengelola air hujan ini tuh seperti apa? Nah, pengelolaan air ini bisa kita lakukan dengan menampungnya di dalam tanah. Caranya adalah dengan membuat sumur resapan. Sumur resapan ini adalah sumur yang dibuat nantinya untuk menampung air hujan, sehingga air hujan juga nantinya akan diserap oleh tanah yang berada dalam sumur resapan. Banyaknya air yang turun itu akan semakin meluap. Nah, apabila saluran air tidak lancar, maka hal ini bisa menyebabkan banjir. Nah, saluran air juga ternyata harus kita sering bersihkan, terutama endapan-endapan lumpur dan juga sampah-sampah. Nah, lalu selain itu, apakah ada lagi Kak yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Yaitu yang harus kita lakukan adalah dengan tidak membangun rumah di tepi sungai. Lalu kita juga bisa menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah, sehingga insya Allah kita bisa terbebas dari banjir. Nah, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak berharap dengan adik-adik setelah menonton video pembelajaran ini, kita semua jadi lebih mencintai lingkungan dan menjaganya. Terutama kita tidak membuang sampah sembarangan, karena hal sekecil itu pun ternyata bisa menyebabkan bencana.